Tema simpelnya bahwa sukses KONI Korpok 2022 ini memang bicara sukses, ya tentunya poinnya adalah capaian prestasi, ya. Tapi saya ingin mengingatkan dulu kepada teman-teman, tadi ada yang disampaikan oleh Sekdis Bang Ubay yang terkait dengan ada beberapa cabang olahraga yang dijelaskan. Saya ingin melengkapi. Yang pertama terkait dengan sesuai dengan ini undang-undang revisi yang baru tentang undang-undang sistem olahragaan yang baru saja disahkan pada tanggal 15 Februari kalau nggak salah ya, undang-undang 11 tahun 2022. Jadi ada ruang lingkup olahraga. Ruang lingkup olahraga itu dibagi 3. Yang pertama tadi olahraga pendidikan, yang saya ketahui itu biasanya ditangani oleh Fungsi. Kalau di dinas di tingkat kota, kabupaten biasanya ditangani oleh Disdik atau Dispora. Nah, makanya tadi disampaikan oleh Bang Ubay terkait dengan ada kajian tentang BOP itu, pemusatan latihan pelajar. Nah, masuknya di situ. Ya. Terus yang kedua, ada olahraga kemasyarakatan atau olahraga masyarakat. Itu di bawah Kormi. Nah, olahraga itu mungkin teman-teman bisa mengetahui ada beberapa olahraga yang seperti main enggrang gitu ya, main dampu, main layangan, ada senam juga, itu ada senam, ada takadal yang kita galasin. Nah, itu masih di Kormi. Dan masih banyak lagi sebetulnya cabang olahraga yang ada di situ. Nah, yang ketiga adalah cabang olahraga prestasi. Nah, cabang olahraga prestasi itu di tingkat nasional sampai ke daerah tingkat 2 itu dibawahi oleh KONI, ya. Dan sebagai informasi, saat ini di Kota Depok sudah ada 45 disiplin cabang olahraga. Nah, ini teman-teman bisa tahu juga ya, yang dimaksud disiplin itu seperti apa. Kalau kita mengenal cabang olahraga, contohnya FASI, Federasi Air Sport Indonesia, seluruh Indonesia. Itu cabang olahraganya, tapi disiplinnya itu dibagi 3. Ada air modeling, ya, ada terjun payung, ada para layang, ada terbang layang dan lain-lain, ya. Tapi namanya pasti sama juga dengan PSSI, ada sepak bola. Nah, disiplinnya itu ada futsal, gitu. Jadi kita sekarang punya sekitar 41. Hormati panitia penyelenggara ngopi bareng sektor wartawan Kota Depok, Bang Amri. Yang saya hormati Ketua Sektor, Pak Tommy. Kemudian Dewan Pembina, Mojok Bae, Bang Heri. Mojok Bae. Saya dari tadi pengen nemenin, cuma saya nggak berani aja. Takut ada yang moto. Teman-teman yang saya hormati. Kemudian Mas Heri beserta Mas Jarwo dari KONI Kota Depok, Bang Saudara yang saya hormati juga selaku Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Bogor. Kemudian Abang dan Empok, Bapak dan Ibu, seluruh anggota wartawan sektor Kota Depok yang saya hormati dan saya cintai. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sore ini kita bisa hadir di rumah makan Gabus Pucung. Mudah-mudahan hadir kita hari ini dalam acara ngopi bareng pertama akan Allah catat sebagai pahala silaturahim. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan ada dan banyak manfaatnya dari apa yang kita diskusikan di sore hari ini. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal, saya mau bikin pantun dulu nih. Ya, artinya orang Depok kalau nggak bisa pantun jangan jadi orang Depok. Katanya atau orang budaya maksudnya begitu. Ya, sayur buncis sayur dicampur kentang. Daun kemangi jadi bumbunya. Mohon maaf meskipun Pak Kadis nggak bisa datang, mudah-mudahan nggak mengurangi hikmatnya ini acara. Bapak dan Ibu, Abang yang saya hormati dan saya cintai, pertama sekali saya sampaikan permohonan maaf dari Pak Kadis. Seyogianya beliau yang akan hadir sesuai dengan pertemuan dengan Bang Amri dan Bang Yusuf beberapa waktu lalu. Tapi ternyata hari ini dari pagi beliau itu sudah harus hadir di Cisarua terkait dengan kegiatan pembinaan kepemudaan di bidang kepemudaan. Jadi
kedaruratan akan menjadi gitulah ya. Jadi Pak Kadis nggak ada, sekretarisnya bolehlah datang ke sini, tapi sekalian pulang gitu, karena arahnya sama. Alasan Bangkaran. Sore hari ini tema bahasan kita adalah Depok menuju sukses di Porprov. Kalau gawainya Porprov memang secara teknis adanya di Mas Heri sama Mas Jarwo. Tapi beliau nggak bisa ke Bandung kalau nggak ada saya. Ya, enggak lah ya? Iya, iya, gitu. Tapi dia pintar, mintanya jauh-jauh hari. 30. Berdasarkan analisa medali yang diperebutkan pada tahun 2022 dengan 25 atau 30 medali emas, harusnya kita bisa duduk di 10 besar. Tapi dalam perjalanan waktu, nah ini dia nih, jadi musibah. Kita senang-senang aja waktu itu menargetkan 9 kota kabupaten jadi tuan rumah. Selain kita juga repot untuk monitoring, konsolidasi dan lain-lain, itu juga menjadi ganjalan kita untuk masuk ranking 10 besar. Kenapa? Ini masalah lagi nih. Setiap tuan rumah pasti minta privilege. Itu. Walau sudah ditetapkan dalam rapat-rapat terdahulu, cabang olahraga ini memperoleh medali emas sekian, tapi dalam perjalanan waktu, yang namanya tuan rumah, Pak, Ibu, dia nggak mau cuma kerja begitu aja, dia menyelenggarakan, mengkoordinasi dan lain-lain, terus nggak dapat apa-apa. Dari beberapa cabang olahraga yang melapor kepada kami, ternyata yang sudah ditetapkan oleh panitia PON besar, Porprov besar, itu sudah disampaikan 800 sekian, 856. Tiba-tiba berkembang jadi 943. Penambahan itu penambahan yang menguntungkan bagi tuan rumah. Karena tuan rumah, coba mohon maaf ya, ada satu daerah yang menjadi tuan rumah 15 cabang olahraga. Bisa dibayangkan nggak kalau satu cabang olahraga mereka ambil 2 medali emas? Satu kota kabupaten itu dengan 15 cabang olahraga pertandingan, dia minta 30 cuma medali emas yang tidak bisa diambil oleh daerah lain. Ya, ini sekarang penyelenggaranya 9 kota kabupaten. Kalau kemarin di tempat saudara tua kita di Kabupaten Bogor, enak, cuma satu daerah. Daerah lain tuh nggak ada ambisi, harus tempur di situ. Nah ini juga menjadi kendala untuk kita. Tetapi ini tidak berarti menyurutkan ya semangat kita, tidak. Biar bagaimanapun kita sudah komitmen seluruh cabang olahraga yang ada di Kota Depok, kita membuat pakai integritas. Contohnya umpamanya dari PASI, apa yang kira-kira Anda bisa persembahkan medali ketika nanti. Dia menyatakan kita sanggup air modeling 3 emas 2 perak. Terus apa lagi? Para layang. Ya, tiba-tiba mengusulkan 5 medali emas. Terjun payung kita 4 medali emas. Bung Amri, teman lama saya, Ketua Sekber, Pak Tony juga teman saya, terus Pak Heri Budiman, ternyata saudara saya, baru ketemu di sini, ini luar biasa. Terus teman-teman semua ini ternyata juga teman-teman waktu masih kecil saya di Bangkaran. Oh gitu ya? Ya. Jadi kayaknya kita sudah familiar ya, komunikasi yang selama ini sudah terjadi sudah sangat baik sekali dengan teman-teman semua. Cuma ada satu pertanyaan dari saya sebetulnya pada panitia. Kenapa MC-nya atau moderatornya kok Bunggara gitu dari Kabupaten Bogor? Kenapa? Kita berbicara tentang Porda. Koni, kemudian kira-kira ya dari Dispuriata ini setelah dana hibah mungkin ya dinikahkan dengan kira-kira bantuan dari pemerintah berapa? Sebab tidak terlepas dari kesuksesan atlet ini, tidak terlepas dari anggaran, Pak. Jadi kami mohon kejelasannya biar kita sosialisasikan kepada masyarakat Kota Depok. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa kita kumpul dengan para saudara. Saya hanya menambahkan bahwa komitmen program KONI itu
tadi bersinggungan dengan Dispora bahwa sudah ada kajian yang utamanya adalah untuk LTAD atau Long Term Athlete Development. Artinya pemerintah sudah berusaha untuk menyiapkan wadah, yaitu mulai dari sekolah untuk pembinaan atlet usia dini, dan sekarang sudah ada SMP 30, ada SMP 11, dan mudah-mudahan nanti ada tingkat SMA-nya untuk sebagai wadah. Salah satu tadi untuk agar atlet kita tidak nyebrang gitu, karena ada sekolahnya di Depok tapi atlet Bogor. Nah ini terang-terangan aja gitu, ada atlet kita yang sekolahnya di Depok tapi menjadi atlet Bogor. Terus itu bagian dari mental tadi, karena 4 aspek prestasi, ada fisik, ada teknik, taktik, strategi, dan mental. Nah mental ini tadi adalah bagian dari bagaimana bisa menenangkan atlet tadi. Kita juga sudah audiensi dengan beberapa perguruan tinggi. Kita memberikan kerjasama untuk mendapatkan beasiswa utuh. Dan ada atlet kita yang sudah diterima dengan mendapatkan beasiswa. Artinya 100% Pak, atlet tersebut tidak bayar kuliah di perguruan tinggi apa namanya? STI Pelopor yang ada di Tinggi Ilmu Hukum. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum yang ada di sebelah flyover Arif Rahman Hakim. 100% Pak. Nah kita juga sudah audiensi dengan UI, dengan Poltek, dengan Gunadarma. Ada trilogi, itu salah satu terobosan-terobosan yang kami lakukan untuk tadi memberikan ketenangan jiwa atlet-atlet kita pasca berprestasi, kuliahnya bagaimana atau sekolahnya bagaimana. Terus tadi untuk pencapaian prestasi maksimal kita tadi menyambung Pak Ketum bahwa kami menyiapkan sarana sport science, ya salah satunya dengan melibatkan pelatih fisik untuk menangani atlet-atlet KONI Kota Depok. Kenapa? Kita tidak bisa lepas dengan sport science. Karena daerah-daerah lain sudah maju, kita pun juga harus bergerak yang sama, meningkatkan kualitas performa atlet kita, tidak hanya tradisional, tapi tadi komitmen kita meningkatkan kualifikasi atlet, meningkatkan kualifikasi pelatih, dan juga wasit gitu. Karena wasit makan es mangga. Rasanya manis dan segar. Rajin-rajinlah berolahraga supaya badanmu jadi bugar. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara.